warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya, Wafa Azkia, akan memaparkan mengenai latar belakang diangkatnya materi metode terjemah Al-Quran, metode LPPIQ, yang akan dibahas berikut ini. Nah, pada zaman sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, kemudian juga hafal akan Al-Quran, tetapi mereka hanya menguasai aspek spiritualnya saja. Yang mereka ketahui adalah ketika mereka pandai membaca Al-Quran, ketika mereka hafal Al-Quran, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi esensinya sendiri mengenai makna dan kandungan Al-Quran tidak mereka kuasai. Padahal itulah yang sangat penting bagi kita semua untuk menata dan membimbing kehidupan kita. Nah, maka dari itu, salah satu ikhtiar dalam menanggapi hal ini adalah melalui metode terjemah Al-Quran. Metode terjemah Al-Quran itu sangat mudah untuk kita dalam menguasai makna dan kandungan Al-Quran. Mengapa? Karena untuk negara kita sendiri, apalagi yang notabene tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa penutur maupun bahasa Indo, itu dapat dengan mudah mempelajari metode ini. Nah, maka dari itu di sini kami canangkan dari kelompok kami yaitu metode terjemah Al-Quran, metode LPPIQ, yang akan dibahas berikut ini oleh rekan-rekan saya lebih lanjut. Audio Jungle. Berdirinya Lembaga LPPIQ. Lembaga Pendidikan dan Pengkajian Ilmu Al-Quran LPPIQ bertempat di Surabaya, yang merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran terjemah Al-Quran. Pendiri LPPIQ Surabaya adalah Bapak Haji Ahmad Khalil dan Ustaz Haji Anas Adam LC MHG, Kiai Haji Abdul Muhaimin Ashad, dan Ustaz Haji Abdul Salam LC. Ini berdiri sejak tahun 1993. Dapat dijumpai di Rumah Al-Quran LPPIQ, Karah Tama Asri nomor 30, Karah Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60.252. Lokasinya tidak jauh dengan Lembaga Tilawati. Keberadaan Lembaga Pendidikan dan Pengajian Ilmu Al-Quran LPPIQ ini diharapkan mampu masyarakat Al-Quran dan meng-Al-Qurankan masyarakat dalam format yang lebih nyata dan real. Berdirinya LPPIQ di Surabaya dan lahirnya pembelajaran terjemah Al-Quran ini merupakan alternatif yang bisa menjadi jawaban atas kesulitan umat Islam dalam mempelajari dan menerjemahkan Al-Quran, sehingga kita bisa menghayati kandungan kitab suci. 3. Metode yang digunakan lembaga LPPIQ ini. Pengertian terjemah Al-Quran 40 jam. Terjemah Al-Quran 40 jam adalah metode yang memungkinkan jemaah menerjemahkan 30 juz Al-Quran dengan waktu 40 jam. Dengan menggunakan surah Al-Baqarah, pemilihan surah Al-Baqarah sebagai bahan awal pembelajaran program terjemah Al-Quran ialah dikarenakan kosakata yang ada dalam Al-Quran banyak ditemukan di dalam surah Al-Baqarah, di mana di dalam surat tersebut ditemukan 3.680 kata dan 2.520 kosakata yang diulang-ulang. Metode yang dilakukan LPPIQ ini dilakukan dengan menghafal konsisten dan terus diulang-ulang kosakata satu persatu dengan pelafalan minimal 3 kali hingga hafal di luar kepala. Kemudian setelah itu menerjemahkan ayat yang sudah dihafalkan tadi dengan membaca Al-Quran beserta artinya. Ketika dirasa sudah mampu menghafal dan konsisten, maka dilanjutkan ke ayat berikutnya. Jadi apabila kita sudah bisa lancar dan bisa menerjemahkan surah Al-Baqarah, maka mempermudah kita dalam menerjemahkan surat-surat Al-Quran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia.
Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penerapan terjemah Al-Quran 40 jam, metode LPPIQ. Terjemah Al-Quran sistem 40 jam merupakan suatu metode mengajar untuk menerjemahkan Al-Quran dengan cara sederhana, mudah, dan praktis. Dengan menggunakan sistem ini, jamaah kajian diharapkan bisa menguasai suatu kajian materi di setiap jenjangnya, sehingga bisa ditempuh dalam alokasi waktu 40 jam. Jika menggunakan sistem pembelajaran ini, maka ada 20 kali pertemuan. 20 kali pertemuan itu dalam 5 bulan. Dan di setiap minggunya, pada satu kali pertemuan itu alokasi waktunya adalah 90 menit. Berikut adalah ketentuan pada setiap pertemuan. Pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama, jumlah kosakata yang dihafalkan atau dipelajari sebanyak 53 kosakata baru. Untuk kosakata baru diberi kotak warna merah. Adapun kosakata yang mengalami pengulangan itu berwarna hitam. Jumlah kosakata pada pertemuan pertama yang akan dipelajari sebanyak 88 kosakata, di mana 53 kosakata baru dan 35-nya merupakan kosakata yang mengalami pengulangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca pada Quran surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah di A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bismi, dengan nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabb, Tuhan, Al-Alamin, semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim tidak lagi diberi kotak merah karena ini merupakan kosakata yang mengalami pengulangan. Maliki, raja. Yaum, hari. Ad-din, pembalasan. Iyyaka, hanya kepada Engkau. Na'budu, kami menyembah. Wa, dan iyyaka, hanya kepada Engkau. Nah, kata iyyaka ini tidak lagi diberi kotak merah karena ini mengalami pengulangan. Nasta'inu, kami meminta pertolongan. Ihdi, tunjukilah. Nah, kami as-sirata, jalan. Al-mustaqim, yang lurus. Sirata, jalan, tidak lagi ada kotak merah karena ini juga mengalami pengulangan. Pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua, jumlah kosakata yang dipelajari sebanyak 41 kosakata.
di mana jumlah keseluruhan pada kosakata di pertemuan kedua ini adalah 95 kosakata. Sedangkan 54 kosakata lainnya itu mengalami pengulangan atau sudah kita pelajari dan telah kita hafalkan pada pertemuan. Mari kita baca terlebih dahulu Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Inna, sesungguhnya. Kata inna diberi kotak merah karena ini merupakan kosakata baru pada pertemuan kedua ini. Alladzina, yang tidak lagi terdapat kotak merah pada kata alladzina karena telah mengalami pengulangan dan telah kita hafalkan pada pertemuan sebelumnya. Kafaru, mereka yang kafir, ini diberi kotak merah karena merupakan kosakata baru. Sawaun, sama, alaihim, atas mereka. Kata alaihim mengalami pengulangan. Aandal tahum, kamu beri peringatan kepada mereka. Am, atau lam, tidak. Tundirhum, kamu beri peringatan. Hum, mereka. La, tidak. Yu'minun, mereka beriman. Pertemuan ke-20. Sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu ayat Quran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa, betul, artinya adalah dan. Nah, kata wa ini tidak lagi diberi kotak merah karena telah kita hafalkan atau mengalami pengulangan. Lanjut kepada kosakata baru yaitu yarghabu, benci. Kemudian ada kata lagi safiha, memperbodohi. Istofaina, telah kami pilih. Kemudian ada kata wawasso, mewasiatkan. Tamutunna, kamu meninggal. Dan sisa darinya yaitu fit dunia ini telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dan telah kita hafalkan. Pada pertemuan ke-20, jumlah kosakata yang kita hafalkan atau kita pelajari adalah sebanyak 17 kosakata baru. Jumlah kosakata pada pertemuan ke-20 ini adalah sebanyak 320 kosakata dengan 203 kosakata yang mengalami pengulangan atau telah dihafalkan pada pertemuan sebelumnya. Demikianlah sedikit gambaran mengenai terjemah Al-Quran sistem 40 jam metode LPPIQ.
Dari metode ini kita pun menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi orang yang mempelajari Al-Qur'an apabila mau berusaha untuk memahami.